Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi rekan-rekan. Kali ini di pertemuan ke-9. Setelah minggu kemarin kita melakukan UTS ya. Saya berharap nilai teman-teman itu sesuai dengan apa yang saya harapkan, juga apa yang teman-teman harapkan. Oke, di pertemuan ke-9 ini saya akan membahas persepsi. Kalau kita tahu persepsi itu apa sih, pasti rekan-rekan bertanya seperti itu. Kalau saya, bahasa yang paling mudah adalah seperti ini. Ketika kita melihat suatu objek, apa yang ada di pikiran kita, kemudian apa tanggapan kita, apa penilaian kita, itulah persepsi kita. Misalnya seperti ini, saya melihat ada orang yang menggunakan baju merah. Itu kan udah siang hari, pakai baju merah, pasti saya dalam hati saya akan berkata gini, aduh tuh orang kayaknya nggak ngerti banget ya siang-siang pakai baju merah silau. Nah itulah persepsi kita. Kadangkala persepsi itu akan dipengaruhi oleh objek yang kita lihat, atau yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Misalnya saat saya mendengar omongan orang tentang saya yang tidak saya suka, pasti saya akan merasa tersinggung, marah, atau sedih. Nah, persepsi itu bisa muncul yang tadi saya bilang, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita rasakan. Pada slide berikut ini dapat kita lihat ada dua orang sebenarnya, yaitu orang yang berwarna coklat ke oranyean dan orang yang berwarna biru keunguan. Di sini kedua orang ini saling berhadapan. Namun ada bayangan di sini adalah kedua orang ini saling membelakangi. Ketika persepsi kita akan melihat bahwa dari yang pertama ini yang saling berhadapan, oh orang ini sedang bercakap-cakap. Tapi saling membelakangi ini kita juga masing-masing punya persepsi, mungkin sebenarnya kedua orang ini nggak suka kalau mereka harus saling berkomunikasi. Tapi mungkin mereka dituntut untuk berkomunikasi karena pekerjaan mereka kah? Atau salah satunya saling membutuhkan informasi dari yang lainnya. Tapi sesungguhnya mungkin di antara mereka ada hubungan yang kurang baik, sehingga mereka hanya berbicara seperlunya. Kalau kita melihat bayangan yang kedua ini, yang berwarna putih ya. Nah, di sini ada pendapat dari Wilbur Scrum tentang komunikasi efektif. Beliau mengatakan bahwa komunikasi yang efektif itu adalah harus adanya kesamaan pengalaman antara komunikator dengan komunikan. Kenapa demikian? Karena ketika kita antara komunikator dan komunikan itu sejajar pengalamannya, kemudian sejajar atau sama batasan umurnya, kemudian gendernya, otomatis komunikasi itu akan lebih cepat sampai atau akan lebih mudah dimengerti. Contohnya seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Apabila saya berkomunikasi dengan anak saya misalnya, saya menggunakan bahasa yang di dalam komunikasi itu bahasa yang agak-agak ilmiah. Misalnya saya bilang ke anak saya gini, kamu tuh kalau ngomong sama ibu harus komunikatif dong. Nah, anak saya pasti kurang ngerti dong, apa sih yang dimaksud dengan komunikatif? Jelas, karena anak saya tidak mempelajari ilmu komunikasi. Itu artinya ada perbedaan pengalaman antara komunikator dan komunikan. Kemudian ada perbedaan wawasan atau pengetahuan. Nah, untuk menyamakan hal tersebut, agar komunikasi efektif, komunikator itu harusnya bisa meraba secara keseluruhan atau melihat secara keseluruhan bagaimana sih karakteristik komunikannya, mulai dari gendernya, mulai dari usianya, kemudian mulai dari pengalamannya. Gak mungkin juga ketika saya berbicara di hadapan ibu-ibu PKK di suatu desa, saya menggunakan bahasa yang agak-agak ilmiah gitu. Misalnya saya menggunakan bahasa, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menyampaikan pesan bla bla bla. Orang-orang di situ, ibu-ibu yang PKK itu pasti akan bingung. Maksudnya Bu Trisna itu apa sih? Saya nggak ngerti. Karena menurut mereka ketika berkomunikasi ya seperti kita ngomong aja keseharian. Dan itu adalah bukan kesalahan komunikan ketika
komunikan kurang memahami apa maksud dari komunikator tersebut karena perbedaan pengetahuan, dan yang disalahkan di sini harusnya adalah komunikatornya, bukan komunikannya. Kemudian di sini juga kita lihat ada komunikasi efektif itu dia harus melalui proses penyandian. Kalau di dalam bahasa komunikasi, ketika saya menggunakan bahasa isyarat, itu artinya proses penyandian ya, komunikasi nonverbal. Itu komunikasi nonverbal yang saya gunakan, itu paling tidak itu dimengerti atau sama dengan komunikan saya. Misalnya gini, ketika saya memberikan isyarat telunjuk di depan bibir saya, komunikan pasti sudah tahu, komunikan saya ya sudah tahu bahwa diharuskan diam. Tapi kalau saya bilang seperti ini, jempol saya seperti ini, oke, komunikan saya pasti sudah tahu, oh maksudnya Bu Trisna oke, maksudnya Bu Trisna baik gitu. Juga kita lihat seperti ini, misalnya komunikasi nonverbal yang efektif ya. Kalau kita lewat di depan gang atau jalan yang ada bendera kuning atau janur kuning, kita sudah tahu bahwa di dalam situ, di dalam wilayah tersebut pasti ada orang yang meninggal atau yang sedang melakukan hajatan pernikahan. Mungkin lambang-lambang seperti bendera kuning, kemudian janur kuning itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Demikian pemaparan saya tentang jenis-jenis persepsi. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan, dan selanjutnya rekan-rekan dapat melihat di slide saya yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.